Jumat pagi, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR menggelar pertemuan dengan Duta Besar Palestina dan Direktorat untuk Indonesia dalam upaya tegas menolak rencana Israel menganeksasi Palestina wilayah tepi barat yang digaungkan Israel Mei lalu. Rapat pembahasan isu Palestina dihadiri oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, dan Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri. Indonesia memastikan berada di garis depan dalam upaya perdamaian Palestina dan penolakan aneksasi Palestina yang direncanakan Israel. Ketua GKSB DPR RI Parlemen Palestina, Syahrul Aidi Mazat, mengungkapkan Parlemen Indonesia akan bekerja sama dengan parlemen seluruh dunia dalam upaya penolakan aneksasi yang sudah jelas dilarang oleh hukum internasional. Bersama dengan Parlemen Indonesia untuk menolak dan meminta negaranya. Kondisinya ini semakin sulit ya, kondisi Palestina ini semakin sulit, terutama terakhir ini dapat dukungan yang luar biasa dari Amerika tentunya yang memiliki hak veto di PBB. Walaupun desakan-desakan dari negara-negara lain yang sudah dilakukan, tetapi selalu terhambat oleh Amerika. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia yang selalu memberikan dukungan ke Palestina, kita tidak pernah pesimis. Kita selalu optimis dan selalu menyuarakan, selalu melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung kemerdekaan Palestina ini. Informasi terkini dari gedung DPR, sudah ada produser lapangan Vina Nabila di sana. Vina, dukungan apa yang akan diberikan pemerintah Republik Indonesia untuk rakyat Palestina terkait penolakan terhadap aneksasi Israel? Ya, selamat siang Elvira. Tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat, grup kerjasama bilateral DPR RI mengundang langsung Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia Zuhair Al-Sun dan juga jajarannya dan Direktorat Timur Tengah dari Kementerian Luar Negeri. Satu poin yang memang menjadi garis pembahasan atau menjadi pembahasan fokus pada pertemuan tadi adalah Indonesia memang berada di garis depan dalam penolakan dalam proses aneksasi Palestina yang digaungkan pada Mei lalu oleh Israel. Beberapa poin yang disampaikan oleh dari parlemen atau dari Aidi Zaat, yaitu bahwasannya memang Indonesia mengapa selalu berada di garis depan dalam pembelaan atau dalam membela Palestina di kemerdekaan Palestina, yaitu memang sudah tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya Indonesia menolak segala penjajahan dari suatu negara, dan pada saat aneksasi tersebut digaungkan, yaitu parlemen atau DPR RI sudah mengirim surat ke seluruh parlemen di seluruh dunia untuk melakukan penolakan terhadap aneksasi yang akan direncanakan oleh Israel. Kemudian tadi juga ada 5 poin yang disampaikan oleh Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia Zuhair Al-Sun, bahwasannya Palestina setidaknya sudah mengalami penderitaan selama 70 tahun, dan apabila aneksasi ini terus atau terjadi, maka itu akan menambah penderitaan rakyat Palestina, terutama di tengah pandemi ini. Kemudian juga dalam hal ini, dalam proses penolakan aneksasi ini, baik Fatah maupun Hamas, di mana politik internal yang ada di Palestina sudah melakukan joint conference untuk sama-sama sepakat menolak aneksasi yang akan dilakukan oleh Israel. Kemudian Zuhair Al-Sun atau Duta Besar Palestina juga mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam upaya membela kemerdekaan Palestina. Kita tahu bahwasannya Indonesia dalam beberapa pertemuan, baik itu tingkat multilateral, ASEAN, kemudian juga dalam tingkat sesama Menteri Luar Negeri, selalu menomorsatukan terhadap kedamaian perdamaian di Palestina. Kemarin pada aneksasi itu digaungkan pada Mei 2020 lalu, Menteri Luar Negeri melalui tadi Direktorat Timur Tengah dari Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwasannya pada saat aneksasi itu dikeluarkan, Menteri Luar Negeri langsung memberikan surat kepada 40 Menteri Luar Negeri mitranya untuk melakukan penolakan secara tegas terhadap aneksasi. Lalu kenapa memang aneksasi ini harus ditolak secara bersama-sama? Dikarenakan apabila
selain tadi menambah penderitaan yang akan dirasakan oleh warga Palestina, akan juga mempengaruhi kondisi ekonomi dan juga mempengaruhi beberapa hubungan bilateral, terutama pada negara-negara di Liga Arab dan juga di ASEAN. Kemudian tadi juga dari Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, Rizal Purnama menyampaikan setidaknya sudah mendapatkan 300 dukungan dari parlemen dari 35 negara. Elvira, kalau misalnya sampai saat ini memang tidak hanya Indonesia saja yang menegaskan penolakan tersebut, namun sudah ada 6 negara yang melakukan penolakan secara tegas. Di antaranya ada Mesir, kemudian Prancis, Jerman, Yordania, yang sebelumnya sudah ada Cina dan juga Qatar. Ini merupakan salah satu penolakan yang cukup keras yang dilakukan oleh beberapa negara, dikarenakan terutama di tengah pandemi ini, setidaknya Israel untuk lebih berpikir terhadap apa yang ingin dilaksanakan, apa yang ingin direncanakan oleh negara Palestina. Dikarenakan sudah jelas dalam hukum internasional bahwasanya aneksasi atau pencaplokan wilayah barat itu sudah dilarang atau memang sudah dilarang di dalam hukum di PBB. Oleh karena itu memang tidak hanya Indonesia saja, namun beberapa negara juga secara tegas melakukan penolakan secara serentak. Dan nantinya apabila penolakan tersebut sampai sukses atau terjadi, maka Indonesia tetap akan berada di garis depan dalam proses pembelaan perdamaian negara Palestina. Elvira. Baik, Vina Nabila, terima kasih informasi Anda siang ini langsung dari gedung DPR RI.